Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Baik, selamat sore rekan-rekan yang sudah hadir bersama saya di dalam sesi webinar pada sore ini. Permisi bertanya, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bagaimana suara saya? Bisa jelas, teman-teman? Oke, kalau nggak ada tanggapan, berarti saya anggap ini suaranya bagus dan tampilannya juga jelas ya. Baiklah teman-teman. Jadi topik kita pada hari ini adalah menyangkut trendline. Jadi meskipun ini strategi yang sangat simpel dan sederhana, tetapi bukan berarti ini adalah strategi murahan ya. Dan teman-teman, selebihnya nanti berhubung kalau saya tidak salah ingat, hari ini ada laporan CPI ya, betul ya, kalau saya nggak salah. Kalau saya nggak salah, hari ini ada data CPI yang tentunya akan menjadi perhatian bagi para pelaku pasar maupun juga merupakan data yang sangat penting bagi Bank Sentral Amerika untuk mempengaruhi keputusannya besok. Oke. Mengingat besok itu ada FOMC. Iya ya, nanti malam ya jam 8.30 itu ada data CPI untuk bulan November. Jadi data yang dilaporkan nanti itu adalah data bulan November secara bulanan dan juga pada basis tahunan juga dilaporkan, juga termasuk dari inflasi inti yang akan dilaporkan nanti ya. Namun itu akan kita bahas di pertengahan dari sesi ini. Jadi materi hari ini adalah materi yang sangat simpel, sangat sederhana, tetapi apabila digunakan dengan baik, maka akan memberikan impact yang sangat besar di dalam portofolio perdagangan kita. So, baik teman-teman, seperti biasa di awal saya sampaikan terlebih dahulu disclaimer-nya ya teman-teman. Ini adalah bentuk layanan yang kita berikan kepada teman-teman sekalian, para member dari HFM, supaya memiliki tingkat pengetahuan yang lebih luas dan tingkat intelijensi yang lebih luas secara finansial, supaya kita dilengkapi dengan berbagai aspek keilmuan untuk menghadapi pergerakan di pasar. Dan tiada bosan saya mengingatkan kepada teman-teman bahwa perdagangan dengan menggunakan leverage itu adalah perdagangan yang mengandung resiko yang tinggi dan tentu saja ini tidak cocok buat semua orang. Jadi sebelum memutuskan untuk melakukan perdagangan, sebaiknya sudah memiliki manajemen resiko yang ditoleransikan untuk membeli kemungkinan. Dan gunakan dengan baik leverage yang sudah teman-teman pilih semenjak membuka akun, karena leverage kalau dipergunakan dengan baik maka margin atau modal perdagangan kita juga akan meningkat dengan baik dan stabil. Tetapi apabila kita salah dalam menggunakan leverage dan bertolak belakang dengan pergerakan pasar, maka yang terjadi adalah sebaliknya.
modal kita akan semakin cepat tergerus. Baik teman-teman, saya minta kerjasamanya sepanjang webinar ini. Apabila terjadi gangguan suara maupun tampilan layar, saya minta kerjasamanya memberikan informasi kepada saya, sehingga saya bisa mengecek kembali sambungan line saya, juga tampilannya. Demikian juga dengan dari teman-teman, kalau itu terjadi gangguan, mohon dicek kembali line yang teman-teman gunakan dan device yang teman-teman pakai. Baik, Anda bersama saya, Edi Pangestu, analis dari HFM, akan memberikan informasi yang penting dalam melakukan perdagangan secara sederhana. Dan kami berharap bahwa ini memberikan pengaruh kepada teman-teman sekalian. Tentu saja ini adalah pengaruh yang baik dan memiliki sensitivitas dalam melakukan perdagangan nantinya. Baik teman-teman, saya tidak menyiapkan template secara khusus dan saya langsung ke MetaTrader supaya kita langsung bisa eksekusi terhadap apa yang mau kita pelajari hari ini. Nah, menyangkut strategi trendline, kalau kita berbicara trendline itu merupakan alat bantu yang sangat simpel dan sederhana, tetapi efektif apabila digunakan dengan baik dalam melakukan perdagangan, karena dia akan membantu kita untuk mendeteksi tren. Namanya juga trendline ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengarahkan kepada kita kondisi tren saat ini, apakah masih dalam konteks tren naik atau dalam konteks tren turun atau sedang sideways. Kira-kira begitu ya teman-teman. Itu fungsi daripada alat bantu trendline. Nah, ini adalah materi yang sangat sederhana. Materi yang sangat sederhana ini kalau kita aplikasikan dalam perdagangan tentu saja akan jauh lebih baik apabila kita memahami cara kerjanya. Nah, teman-teman, trendline sebagaimana fungsinya adalah untuk membantu kita mendeteksi tren yang berlaku saat ini. Pada umumnya di semua literatur tentang trendline di dalam analisa teknikal itu ditarik dari titik terendah atau titik tertinggi ya untuk mendapatkan suatu konfirmasi tren gitu ya. Biasanya begitu ya. Jadi pada umumnya itu trendline ditarik dari titik tertinggi ke titik tertinggi lainnya, yang lebih tinggi kah atau yang lebih rendah kah, untuk mendapatkan satu informasi apakah trennya sedang naik atau sedang turun. Ya, cukup sederhana, hanya menghubungkan dua titik tertinggi minimal dan dua titik terendah minimal. Bagaimana apabila trendline itu ditembus sementara konteksnya sedang dalam tren turun? Maka trendline tersebut perlu direvisi ulang. Artinya kita perlu menarik ulang kembali seperti ini. Dari titik tertinggi menghubungkan titik tertinggi lainnya. Seperti ini. Oke, jadi kita memiliki dua buah titik. Bagaimana lagi kalau ternyata terjadi overlapping lagi di sini? Itu harga melampaui trendline yang biasa orang sebut sebagai false breakout. Anda juga perlu menarik kembali trendline ini untuk mendapatkan yang selanjutnya. Seperti ini ya. Sehingga kelihatan trendline yang barusan kita tarik ini seperti kipas. Oke, seperti kipas. Dan apakah trendline yang sudah kita tarik ini dan sudah ditembus seperti ini masih memiliki fungsi? Tentu saja teman-teman, karena trendline pada prinsipnya dia adalah angka 0. Oke, dia sebagai angka 0, dia juga berfungsi sebagai angka 50%, dia juga berfungsi sebagai angka 100. Jadi trendline yang kita tarik barusan ini memiliki fungsinya sampai kapanpun. Oke, selama harga masih bergerak di trendline itu. Oke,
Kalau trendline ini yang barusan kita tarik, kita perpanjang dengan menggunakan relight, dipanjangin, nanti teman-teman bisa melihat bahwa meskipun sudah pernah di break, ya trendline itu masih berfungsi ya teman-teman, masih berfungsi. Saya panjangkan aja trendline-nya seperti ini. Oke. Yang pertama kita tarik, yang kedua kita tarik, yang ketiga kita tarik karena terjadi penembusan pada titik tertinggi. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa trendline ini masih berfungsi untuk jauh ke depan. Oke, trendline ini masih berfungsi untuk jauh ke depan. Dan penembusan kadang-kadang orang mengambil satu kesimpulan bahwa ketika trendline itu ditembus sudah pasti akan terjadi perubahan tren. Dan menurut saya tidak terlalu cepat ya teman-teman. Sepanjang trendline yang kita tarik itu 45 derajat dan di bawah 55 derajat itu trennya masih normal. Tetapi kalau sudah di atas 55 ke atas itu biasanya bukan tren yang wajar gitu ya. Tetapi kalau masih 45 derajat itu trennya tren stabil. Jadi kalau teman-teman kalau di insert dari objek yang ada di MetaTrader, teman-teman akan menemukan yang namanya apa ya? Line-nya itu ada trend by angle ya. Trend by angle itu untuk melihat derajatnya ya teman-teman ya. Trend by angle itu adalah untuk melihat derajatnya. Jadi trend by angle di sini biasanya dia akan hadir dengan derajatnya berapa. Kalau misalnya teman-teman ambil aja derajatnya 45 secara umum itu adalah tren yang stabil. Maka kondisinya akan seperti ini ya. Ini adalah garis merah ini adalah 45 derajat. Jadi ini masih termasuk tren yang normal. Oke, tren yang normal. Kadang-kadang di bawah 45 itu menandakan momentum. Kalau misalnya teman-teman mendapati tren line ini di bawah 45, katakanlah dia itu sekitar 25, itu biasa momentum naiknya agak pelan gitu ya. Tetapi kalau dia berada di 45 derajat itu biasanya trennya itu dihitung sebagai tren yang stabil dan cukup kuat. Jadi momentumnya itu masih relatif besar kalau kita menarik trendline seperti ini ya. Baik pada posisi bawah maupun posisi atas pada prinsipnya sama aja ya teman-teman. Nah, tetapi ini hanya sebuah perkenalan saja tentang trendline. Sebenarnya trendline atau apapun itu yang kita gunakan alat bantu berupa lines, teman-teman mau menggunakannya sebagai pembatas untuk mengetahui support resisten secara horizontal maupun secara diagonal. Trendline itu tentu saja akan banyak sekali membantu ya teman-teman. Dan kali ini pada kesempatan ini teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat satu sudut pandang yang sedikit berbeda. Mungkin teman-teman sudah mengetahui dan banyak mendapatkan informasi tentang strategi yang akan saya jelaskan nanti, yaitu strategi sentuhan 3 ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi ibaratnya kalau teman-teman menarik sebuah trendline, oke, menarik sebuah trendline, pada umumnya kan kita menarik dari titik terendah ke titik terendah berikutnya ya, untuk mendapatkan spot yang ketiga ya, untuk mendapatkan yang ketiga. Nah, biasanya yang ketiga itu akan kita manfaatkan untuk masuk pasar. Jadi kita ambil dari titik 1. Oke, ini adalah spot satunya ya, titik terendah 1. Titik terendah 1, kemudian titik terendah 2. Kemudian titik terendah 3. Nah, yang ketiga ini biasanya itu adalah spot untuk masuk pasar. Dan yang ketiga ini adalah spot untuk masuk pasar. Oke, jadi dia ada 1, 2, 3. Nah, yang ketiga ini
kita akan mengkonfirmasikannya apakah sentuhan ketiga ini bisa kita maksimalkan untuk masuk pasar. Oke, itu caranya bagaimana? Caranya adalah didasarkan pada price action. Oke, jadi kita menggunakan price action. Pada prinsipnya kita harus mengetahui petunjuk arahnya di sini. Apakah ada petunjuk arah di sini? Kalau teman-teman lihat dari Euro USD tampilan harian di sini, kita mendapati candle-candlenya kecil dan cenderung sideways. Di situ ya, cenderung sideways. Dan kalau dia sideways berarti pada level harga ini memiliki sesuatu, oke, yang menahan harga untuk turun. Oke, nah teman-teman bisa lihat dari 1, 2, sorry ini belum sampai ya. Ini juga boleh dihitung 3 ya. Nah, sini boleh juga dikalkulasikan sebagai yang sentuhan yang ketiga Yang di candle merah ini. Itu sangat subjektif sekali. Sangat apa aja boleh, yang penting dia sentuh aja ya gitu. Nah, di sini apakah ada potensi untuk masuk pasar? Masalahnya, apakah pas sentuh 3 kita langsung masuk atau bagaimana? Kan gitu ya. Nah, tentu saja tidak seperti itu. Kita harus melihatnya dari price action, bahwa ada yang membawa harga naik, dan memang terbukti benar bahwa sentuhan di wilayah yang ketiga ini kekuatan untuk turun tidak cukup kuat dan momentumnya kelihatannya hilang. Oleh karena itu kita harus mendapatkan informasi yang lebih dini, lebih akurat untuk masuk di sentuhan yang ketiga di zona ini. Bagaimana caranya? Nah, silakan teman-teman bisa lari langsung ke 1 jam ya. Teman-teman bisa langsung otomatis lari ke 1 jam untuk mendapatkan informasi itu. Ini adalah yang pertama, titik pertama. Titik kedua di sini. Titik kedua, kemudian titik ketiga di sini. Oke, di titik ketiga ya teman-teman ada 2 sentuhannya, meskipun ini nggak sampai, cuma saya toleransi aja, anggap aja sampai sama yang 2 titik yang di sini. Oke, terserah teman-teman mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini. Atau di dekat sentuhan yang ketiga ini kita harus mendapatkan satu informasi, apakah ada price action yang membawa harga naik. Kalau ada naik di sini dengan konteks harga yang sekarang kita lihat bahwa di sini harganya memiliki harga rendah di sini, ada higher low di sini, kemudian dia bentuk low di sini, kemudian dia bentuk high di sini, kemudian ada pergerakan yang sangat signifikan untuk keluar dari zona yang macet di sini. Teman-teman cek di sini, candlenya relatif kecil banget. Oke, terjadi overlapping pasar di situ. Candlenya kecil-kecil di sini ya, nggak besar, nggak dominan, tidak jelas arahnya, entah mau kemana, tidak ada arah. Kemudian tiba-tiba ada candle besar turun ke sisi bawah, mendekati garis trend line yang ada di sini. Turun 1 jam, konfirmasinya belum ada. Kemudian di jam yang ketiga baru harga naik, gitu ya. Nah, teman-teman, inilah konfirmasi dari price action. Oke. Jadi sesudah candle besar ini keluar, silakan jika teman-teman mengambil satu inisiatif untuk masuk pasar. Oke. Ini adalah entry yang pertama yang kita lakukan di sini, dan resikonya teman-teman di bawah shadow sedikit nggak apa-apa, dan targetnya itu bisa mungkin 1:3 ya teman-teman, atau 1:2. Nah, kalau teman-teman ngambil keputusan entry pada area ini, nah sebenarnya untuk targetnya ya teman-teman, untuk targetnya saya pikir teman-teman memiliki beberapa mekanisme yang bisa kita gunakan. Katakanlah teman-teman mau gunakan Fibonacci juga boleh ya untuk menentukan targetnya, ekspansinya. Teman-teman ukur aja 1 batang ini sampai ke titik terendah. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Hanya ukur 1 batang juga boleh seperti ini untuk mendapatkan targetnya ya. Jadi target yang paling dekat sekali adalah di 161. Cuma level ini boleh teman-teman tambah ya untuk Fibonacci. Misalnya kalau saya sih biasa gunakannya itu selain 161, saya itu tambah level Fibonacci-nya itu dengan level 1
888. Saya tambah ya levelnya ya untuk menentukan targetnya. Jadi nggak selalu di 161. Jadi di 188.8, kemudian di angka 200-nya ya. Jadi saya tambahkan levelnya. Teman-teman nanti bisa lihat muncul di layar itu sebagai targetnya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi memang target yang paling logis adalah di 161, tetapi kita bisa klimaksnya itu kira-kira di sekitar 188.8 dan 200. Nah, itu adalah angka yang layak kita keluar kalau kita sebagai intraday. Oke. Kalau kita sebagai intraday layak keluarnya itu adalah di 188 sampai angka 200. Kalau dia mau sampai ke angka 261, ya itu adalah bonusnya. Itu adalah bonus kalau dia mau ke 261. Nah, itu adalah untuk entry intraday. Oke. Namun apabila teman-teman sebagai swinger dan tidak atau kurang cocok sebagai intraday, jadi selain daripada entry di sini, posisinya ya bisa ditahan aja untuk swingnya ya. Tetapi sekali lagi bahwa ketika harga mulai naik, kita harus melihat apakah harga ini membreak out minimal harga tinggi satu hari atau beberapa hari sebelumnya. Nah, dalam contoh ini dia sudah terjadi breakout. Di hari keduanya itu breakout harga tinggi harian. Oke, di sini ya harga tinggi harian, di sini juga harga tinggi harian di hari itu juga. Jadi ada dua harga tinggi yang dia breakout. Nah, itu sebenarnya adalah informasi bagi kita. Artinya, selain teman-teman melakukan posisi buy di sini, selama bahwa ini sudah terjadi breakout, posisi itu ditahan nggak jadi masalah. Meskipun ya keuntungan kita berkurang misalnya. Tetapi kalau teman-teman lebih sedikit konservatif, nggak usah terlalu agresif, teman-teman juga silakan aja tunggu harga pulang untuk kembali ke zona ini baru melakukan pembelian. Jadi itu tetap tidak menjadi masalah. Karena memang konteks pasar itu kan tidak selalu dengan kondisi yang seperti ini ya. Oke, bahkan di sentuhan yang ketiga ini, yang benar-benar nyentuh ya di sini, juga akan melahirkan pola yang sama seperti yang kita lihat pada yang awal di sini ya. Pada sentuhan yang ketiga sini, dia juga melahirkan pola yang sama. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ya, teman-teman lihat dari ada sedikit breakout pada gelombang kecil ya. Dia breakout pada gelombang kecil dan ketika harga pulang kembali ke kisaran sentuhan yang nomor 3, teman-teman bisa lihat ini rata-rata candle kecil. Nah, sebenarnya ini adalah poin entry kita. Jadi teman-teman entry di sini nggak salah. Kalau di harga kembali ke sini sepanjang dia sentuhan ketiga tidak melebihi sentuhan ketiga dan tidak breakout, tentu saja ini posisinya tidak berseberangan dengan arah pasar ya. Karena ini adalah sentuhan yang ketiga. Ya, teman-teman bisa entry di sini atau menunggu dia turun separuh baru entry juga nggak masalah. Nah, ternyata dari kondisi pasar yang kita lihat di sini, entry yang kita lakukan di sini hanya untuk intraday, sementara posisi yang entry di sini bisa menjadi swing ya, bisa menjadi swing. Teman-teman, itu kita melihat dari dasar entry hanya dari sentuhan yang di sini. Oke, sentuhan dari sini. Namun teman-teman juga katakanlah melakukan swing di sini, apakah trendline ini bisa kita gunakan untuk menargetkan posisi kita? Tentu saja bisa ya, karena fungsinya sangat fleksibel. Nah, jadi teman-teman kalau melakukan entry di sini, teman-teman silakan aja untuk memparalelkan, menggandakan trendline ini, tinggal digeser ke atas untuk mendapatkan target entry-nya. Kalau kamu buy di sini, ya silakanlah untuk mengecek kondisi harga ketika sudah menyentuh ruang harga yang kita paralelkan dari trendline yang di bawah. Jadi kira-kira di sini kalian cek di sini karena ketika dia sentuh di sini dan tidak lewat dalam beberapa hari ke depan, maka ada kemungkinan dia korektif, kan begitu ya. Konteksnya kan seperti itu ya, ada kemungkinan korektif.
Kalau teman-teman misalnya untuk menggunakan range yang lebih besar untuk mendapatkan target, atau bahkan teman-teman boleh juga lebih panjang lagi karena fungsinya adalah swing, memparalelkan yang ada di atas ini. Oke, memparalelkan untuk mendapatkan target yang lebih jauh seperti ini. Oke, kelihatan ya fungsi dari trendline itu. Dia tetap akan menyajikan suatu rentang range dari histori. Ya meskipun tidak persis sama ya, ukuran range-nya itu tidak persis sama, tetapi ya gimana ya, dia akan memberikan ruang bergerak ini, sepanjang ruang ini menjadi channel harga ya teman-teman, mencari channel harga yang dimana trendline yang kita paralelkan ini juga akan berfungsi sebagai support resistance sampai dia terjadi penembusan nanti ke sisi bawahnya seperti ini. Kalau sudah terjadi penembusan pada sisi bawah, tentu saja waktu itu trennya sudah mengalami perubahan. Oke, itu satu contoh simpelnya ya dari sentuhan ketiga ini. Nah, itu dari ceritanya dari sisi bawah. Tetapi apakah kita bisa menggunakan sentuhan ketiga ini pada sisi atas untuk memproyeksi kemungkinan harga turun? Boleh juga ya, teman-teman. Misalnya teman-teman menarik dari titik terendah ini, kemudian teman-teman hubungkan dengan titik tertinggi ini, maka kalian memiliki satu visi ke depan, kira-kira kalau harga naik mungkin akan sampai di kisaran di sini. Oke, jadi kita memiliki sentuhan yang ketiga di sini untuk melihat visinya di sini. Cuma ini dalam rentang harga yang besar ya, dari contoh time frame besar. Oke. Nah, sentuhan ketiga ini tidak selalu efektif bahwa dia sentuh 3 kita langsung entry. Enggak juga seperti itu. Kita harus melihat ketika harga sudah turun, 1, 2, 3 turun di bawah, maka kita mendapatkan satu informasi bahwa sudah terjadi pergeseran minat secara diagonal. Sehingga ketika harga pullback kembali menyentuh trendline ini, maka kita siap-siap untuk menjual di sini. Gitu ya, kita siap-siap untuk menjual. Kenapa? Karena di sini dia berfungsi sebagai median line ya, karena dia sudah dilewati maka dia akan berfungsi sebagai garis tengah. Kira-kira ini adalah pivot line dari rentang harga yang bergerak ini. Ketika dia ngebreak seperti ini, ada pullback kembali pada zona ini, maka kita harus siap-siap untuk menjual. Nah, tentu saja dasar keputusan yang akan kita ambil nanti bukan hanya karena dia balik sini kita langsung jual. Kita harus memiliki beberapa setup dan alasan. Pertama, bahwa harga ini pullback kembali ke trend line ini yang saat ini berfungsi sebagai median line. Ke sampingnya teman-teman melihat di sini ada level equilibrium, yaitu level keseimbangan harga ya. Ini adalah EQ-nya di sini ya. Equivalent equilibrium, yaitu dengan tampilan candle-candle kecil ini. Oke, jadi biasanya kalau orang anak-anak supply demand menyebutnya sebagai base ya. Drop, base drop. Nah, base lah ini keseimbangan harga ya. Tapi saya cukup menyebutnya sebagai equilibrium ya, atau ya candle kejepit ya, gitu kira-kira begitu. Karena dia akan berfungsi sebagai pagar. Nah, di sentuhan yang ketiga di sini teman-teman, dia ada coba untuk menyentuh di sini dan dia mantul ke sisi atas. Tetapi kenaikan dari candle ini tidak berlangsung lama, gitu ya, tidak berlangsung lama. Nah, sebabnya kenapa dia tidak berlangsung lama candle putih ini, teman-teman bisa melihat ke samping bahwa beberapa kondisinya adalah tren yang terbentuk tidak membuat harga yang lebih tinggi di sini ya, teman-teman sih ya. Tidak membuat harga yang lebih tinggi, dan apabila teman-teman menghubungkan titik tinggi yang ada di sini, tarik ke sini ya, teman-teman. Nah, ini juga memiliki fungsi yang sama, yaitu apakah harga yang naik ini memiliki kemampuan untuk menyentuh trendline ini. Ya, kalau dia tidak mampu, artinya momentumnya sudah mulai hilang, gitu ya. Nah, sentuhan ketiga ini tentu saja tidak dimaksudkan untuk digunakan di daily. Jadi sentuhan ketiga ini bisa teman-teman gunakan pada time frame berapapun. Oke.
Jadi cukup menghubungkan titik terendah dengan titik terendah Nami untuk mendapatkan proyeksi harganya, tidak persis harus sempurna. Yang penting diambil kisarannya saja ya, sentuhan ketiga, sentuhan ketiga. Nah, di situ plotnya adalah untuk kita lihat apakah nanti 1, 2, 3 ada kesempatan atau kemungkinan bagi kita untuk masuk pasar. Salah satu untuk mendeteksinya adalah melihat perubahan bentuk harga di sini pada time frame yang lebih kecil. Dan apabila terjadi sentuhan yang keempat dan harga lolos di atas, maka teman-teman sudah harus tahu apa yang harus kita lakukan. Karena trendline yang kita tarik di atas sekarang sudah berganti fungsi menjadi median line atau harga tengah. Oke, begitu dia reject kembali ke sisi sini, kita harus mencari peluang untuk membeli. Di sini sentuhan ketiga, apakah ada kemungkinan untuk menjual? Biasanya rata-rata yang keempat itu sudah harus hati-hati ya, jangan kita counter lagi karena ada kemungkinan dia untuk melanjutkan. Nah, sekarang kita akan mengecek di sini apakah ada pola jual di sini. Karena strategi tanpa ada alasan untuk entry kita kelihatannya kurang apa ya, kurang afdol ya. Masa hanya gara-gara sentuhan ketiga terus kita masuk. Alasannya apa? Kan kita harus tahu ya. Nah, ini sentuhan yang keduanya ya di sini ya. Nah, kita cari sentuhan yang ketiga di sini. Oke, di sini. Teman-teman perhatikan dengan baik dan seksama. Sentuhan ketiga di sini, teman-teman lihat ya, ada gerakan yang sangat besar. Satu gelombang korektif, dua gelombang naik, dan harga mulai terjadi timpa menimpa, bentuk candlenya timpa menimpa, kemudian harga turun keluar dari konsolidasi ini atau equi yang barusan kita ceritakan tadi, yaitu equilibrium, yaitu base lah katakanlah begitu ya. Ini harga turun. Nah, ini sebenarnya sebuah informasi bahwa ketika harga sampai di titik sentuhan yang ketiga atau di titik ketiga, ada pelepasan posisi dari posisi beli seperti ini. Oke, dan teman-teman sebenarnya di sini ada satu informasi langsung yang bisa kita manfaatin dari candle yang saling lipat melipat ini, kemudian keluar satu yang lebih dominan. Nah, di sinilah kita untuk menjualnya. Oke, di sini adalah tempat kita menjual. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa ini terlalu dini, kan ada satu kondisi begitu pola ini keluar kan harga langsung turun kan. Ada satu kondisi seperti itu. Tapi juga ada satu kondisi bahwa ketika sampai sentuhan ketiga, harga ranging dulu seperti ini. Kelihatan ya? Saya juga menarik garis yang sama, satu, dua. Saya lihat yang ketiga di sini misalnya. Kalau ini terlalu lamban untuk turun. Kenapa di sentuhan ketiga ini teman-teman mendapatkan suatu penglihatan, ada pola turun seperti ini, ada retest. Kalau ini yang hadir polanya, ini adalah pola yang sangat kuat untuk kita ambil melakukan penjualan ke sisi bawah. Ini adalah pola yang sangat kuat. Oke, ada retest, reject, kita lakukan sell di sini karena pada minor trendline yang kita tarik di sini 1, 2, 3 ada penembusan di sini, ada rejection sebagai konfirmasi bahwa harga tidak kuat untuk naik sesudah candle putih ini, maka kita siap untuk masuk pasar. Lakukanlah penjualan pada area di sini dan resikonya kalau mau minim ya di sini, tapi kalau mau standar-standar aja ya resikonya yang di atas ini. Oke. Itu pada sentuhan kita ketiga yang kita manfaatin dari 1, 2, 3 dengan alasan yang mendukung untuk entry jual. Nah, sementara yang di sini pada sentuhan keempat kita akan melihat kondisi pasarnya seperti apa supaya kita tidak terperangkap ketika hal itu terjadi. Oke, teman-teman bisa melihat di sini ya. Harga sebelum dia menembus terjadi sejumlah konsolidasi. Oke. Kalau harga berkonsolidasi di bawah trendline, itu artinya ada sesuatu.
bisa sideways ini menunjukkan penurunan atau ini adalah lanjutan nantinya. Dan waktu itu kita belum tahu. Oke, karena ceritanya itu sepenggal aja di sini. Oh, ini sideways di sini. Kita akan tahu ketika harga keluar dari zona sideways ini dan menembus trendline yang kita tarik. Tapi tunggu dulu. Apakah penembusan pada trendline itu sudah pasti memberikan informasi harga akan naik? Kan begitu ya. Tunggu dulu kita lihat. Apakah ada pola lanjutan yang kita ingin memastikan bahwa posisi yang kita ambil tidak salah. Itu saja. Oke. Dia nembus trendline yang kita tarik, kemudian dia reject ke trendline. Nah, secara intraday kita bisa masuk di sini. Kondisi yang sama tadi, konsolidasi, harga naik, harga turun, harga reject, satu candle merah, kemudian dilanjutkan sebuah candle yang cukup dominan, maka sebagai intraday trader kita masuknya di sini. Oke? Di atas garis trendline yang barusan dia tembus. Tetapi bahwa harga yang naik ini tergantung dengan kondisi pasar waktu itu. Apakah dia langsung melanjutkan menjadi tren besar atau dia masih berkonsolidasi di atas trendline yang kita tarik. Oke, karena ini trendline yang kita tarik seperti yang saya bilang, ini sudah menjadi median line atau garis tengah. Oke. Oke, sudah menjadi median line atau garis tengah. Nah, kita kalau posisi yang kita ambil ini tidak melanjutkan perjalanan dan malah membentuk pola turun yang seperti teman-teman lihat di sini. Membentuk pola turun, ya sepanjang harga tidak masuk kembali di bawah trendline yang kita tarik, berarti prospeknya untuk menjadi perubahan tren tetap besar ya. Kita hanya perlu menunggu di kondisi ini. Di sini ada muncul pola buy tetapi tidak jadi, kemudian dia turun sentuh kepada trendline, kemudian harga diangkat ke atas, ini juga belum valid. Karena sebagaimana kita menarik garis trendline dari titik tertinggi dengan titik tertinggi, teman-teman juga mendapati bahwa di sini juga ada sentuhan yang ketiga dalam bentuk minor ya, di 1 jam 1, 2, 3. Oke, 3 ya. Nah, teman-teman lihat di perempatnya, di keempatnya dia jebol ke atas. Dan tentu saja ini sudah breakout ya. Breakout kembali secara horizontal. Yang tadi ini breakout secara diagonal. Oke, secara diagonal. Dan dari kenaikan dari harga yang besar ya minimal kita mendapatkan sebuah intuisi di sini bahwa buyer sudah mulai masuk di sini. Hanya kita membutuhkan pergerakan lanjutannya. Minimal dia membentuk 2 gelombang naik ya teman-teman. Nah, kalau sudah begini misalnya, berarti signalnya sudah valid ya, teman-teman. Dan teman-teman tinggal mencari pendukungnya, pendukung untuk masuk di sini ya. Di sini mungkin ragu, turun, kemudian dia naik membentuk 3 buah candle momentum, kecil, besar, sedang di sini ya, kelihatannya ada 3 berjejer. Nah, ini yang paling kuat sih sebenarnya. Karena dia menjadi wakil dari pergerakan harga lanjutan dengan kehadiran candle momentum ini. Teman-teman bisa melihat 1, 2, 3, kemudian dia hadir dengan sebuah candle merah di sini, reject. Buy lah di sini. Oke, kemungkinan inilah yang bisa menjadi tren lanjutan. Kalau kita melihat dari sentuhan yang ketiga yang barusan kita saksikan tadi ya, 1, yang ketiga, ini yang keempat. Nah, yang menjadi masalahnya, ini adalah breakout trendline entry ya, strategi entry breakout trendline yang di sini ya, teman-teman. Tetapi apakah kita memiliki kesempatan untuk membeli di sini? Bukan hanya didasarkan pada sentuhan 1, 2, 3 pada sisi atas. Tetapi apakah kita memiliki kemungkinan untuk entry yang di bawah di sini? Gitu ya. Ini yang tadi adalah breakout entry. Apakah kita bisa memiliki kesempatan reversal entry di sini? Apakah kita bisa menggunakan trendline yang sama untuk mendeteksi kemungkinan tersebut? Kira-kira seperti itu kan pertanyaannya ya. Teman-teman silakan tarik trendline dari titik terendah ke titik terendah di sini. Oke, kelihatan ya. 1, 2, kemudian di sini mendekati ya. Di sini mendekati ya, di sini teman-teman mendekati. Jadi meskipun dia mendekati, kalau teman-teman memiliki
suatu pola di mendekati ketiga, suatu pola untuk membeli, silakanlah untuk membeli. Oke, tidak menjadi masalah. Nah, masalah kenapa di sini nggak sentuh misalnya? Berarti karena di sini momentum turunnya sudah hilang. Oke, tetapi apakah kita mendapatkan suatu penarikan untuk sentuhan ketiga di sini pada zona ini misalnya? Apakah ada? Nah, secara minor teman-teman bisa tempatkan juga ya. Jadi nggak melulu secara mayor, secara minor. Tadi ini adalah lorong trend line. Teman-teman tarik dari sini nggak masalah ya teman-teman. Tarik 1, 2, 3. Dan 1, 2, 3. Nah, di yang ketiga teman-teman cari kemungkinan itu. Apakah ada kemungkinan di situ? Secara price actionnya di sini. Ada nggak di sini? Jadi trend line di dalam trend line ya teman-teman. Inside trend line namanya ya. Ini nama inside trend line di dalam lorong harga. Jadi sepanjang harga ini bergerak di dalam lorong ini, silakan tarik menarik, nggak jadi masalah ya. Kalau 1, 2 sentuh 3 lolos ya, artinya turun gitu ya. Jadi di dalam trend line ini ya silakan mau tarik bagaimana modelnya silakan karena ini sifatnya bukan sesuatu yang baku. Oke. Sifatnya bukan sesuatu yang bagus. 1, 2, 3. Apakah ada kemungkinan beli di sini? Kalau memang ada pola, kenapa tidak? Gitu ya. Boleh saja ya teman-teman. Atau ketika dia pada sentuhan atau titik tertinggi yang kedua, teman-teman mendapatkan suatu kemungkinan bahwa ada pola turun pada zona ini. Dari candle kecil sampai tarik ke sisi atas ini merupakan ruang untuk menjual. Oke, dari titik candle kecil ini sampai di yang paling atas itu adalah untuk menjual. Dari sini ke sini adalah untuk menjual. Nah, kalau dia memiliki kemiringan seperti ini, teman-teman juga akan melihat sentuhan ketiga di sini. 1, 2, 3. Apakah ada kemungkinan menjual di sini di sentuhan yang kedua? Tetapi secara minor sentuhan ketiga. Karena ini ada poin yang kedua ya. Ini yang pertama tadi. Ini poin kedua, apakah ada kemungkinan di sini? Kalau memang ada pola, kenapa tidak? Ya, teman-teman tinggal langsung cari pola jualnya di sini ya, teman-teman. Oh, di sini ya, rapat turun 1, mau jual di sini boleh. Kemudian harga belum turun, dia tarik ke atas, turun lagi, rejection di sini, boleh juga untuk menjual, tidak menjadi masalah. Sepanjang biasnya itu miringnya ke bawah ya. Jadi kalau bias itu menggambarkan minat pasar yang turun ke sisi bawah. Oke. Nah, untuk saat ini misalnya, ini kan saya udah ceritanya nih. Untuk saat ini misalnya untuk euro, apakah kita bisa menggunakan teknik yang sama? Tapi saya tradingnya 1 jam misalnya. Boleh, nggak jadi masalah. Oke, teman-teman tarik titik terendah ke titik terendah. Seperti ini. Cari kemungkinan sentuhan yang ketiga nanti. Oke. Cari kemungkinan sentuhan ketiganya nanti. Teman-teman mau tarik dari sini untuk mendapatkan breakout juga boleh. Dari titik yang ini juga boleh. Menghubungkan 1, 2 titik high. Ada breakout di sini. Nah, breakout di sini ada pola nggak di sini? Ya, breakout bentuk segitiga simetris. Breakout turun reject. Kemudian teman-teman bisa melihat ini harga close di atas candle merah. Ya silakan belilah. Kalau untuk intraday ya silakan belilah, nggak jadi masalah. Tapi apakah di sini juga bisa kita manfaatkan atau kita paralelkan ke sisi atas untuk mendapatkan proyeksi harga? Boleh. Kalau kamu buy di sini, kira-kira mungkin keluarnya harus di sini. Baru nanti teman-teman sandingkan dengan harga tinggi yang mulai turun di sini. Apakah ada seperti ini ya? Harga tinggi mulai turun, kira-kira ini kan yang dibayar nanti. Ya, mungkin ini menjadi sentuhan keduanya nanti di sini ya. Harga tingginya seperti itu di sana. Nah, itu untuk ruang yang kecil. Bagaimana misalnya di sini ya. Teman-teman lihat di sini ini harga mulai turun ya. Euro mulai turun. Kalau teman-teman dapati di sini penarikan dari titik rendah di sini 1, 2 ya, 1, 2. Dan di sini terjadi penyeberangan, penembusan. Maka hal yang berlaku tadi kembali bahwa
trendline ini sudah tidak menjadi support. Trendline ini sudah menjadi resisten atau kita kenal sebagai internal trendline. Jadi ketika harga menembusin di sini, harga retest kembali ke trendline tersebut, maka disinilah kita mencari peluang jual. Oke, di sini ya, ada nggak pendukungnya? Teman-teman bisa lihat ketika harga kembali ke trendline di sini ada deretan candle kecil. Maka candle kecil ini akan menjadi penghalang utama bagi kenaikan harga. Kemudian teman-teman lihat di sini ada sebuah candle turun, memecah dua candle putih, itu sebagai indikasi. Oke. Nah, kalau belum masuk juga, teman-teman perhatikan apa yang terjadi sesudah candle merah ini. Harga coba naik, coba naik, coba naik. Tertahan ya. Berarti level ini cukup menjanjikan untuk kita jadikan alasan untuk masuk pasar. Oke. Fungsi dari candle kecil ini adalah penahan ketika harga naik. Jadi teman-teman juga melakukan hal yang sama, mungkin punya potensi untuk menjual kembali di waktu yang lain atau waktu yang dekat. Perhatikan di sini, fungsinya tetap sama ya. Perhatikan harga yang memimpin keluar. Perhatikan harga yang memimpin keluar. Perhatikan harga yang memimpin keluar. Itu menyajikan kesempatan dan peluang untuk mengikuti arah. Lagi pula, hal yang harus kita perhatikan adalah apakah harga tinggi ini memiliki kemiringan yang cenderung miring ke sisi bawah. Maka kita akan mendapatkan sebuah informasi kembali, pola yang berulang yaitu sentuhan ketiga. 1, 2, di sini kelihatan ini adalah yang ketiga secara minor. Itu ya, secara minor itu yang ketiga. Untuk saat ini, misalnya ya teman-teman, jadi kalian mau tarik bagaimanapun nggak jadi soal ya teman-teman. Sepanjang itu dihubungkan dari dua titik ya. Jadi kalau teman-teman hubungkan dari titik ini ke titik ini dan kita tarik lebih panjang ya, kita tarik lebih panjang seperti ini. 1, 2, 3 di sini. Apakah ada potensi jual di sini? Waktu itu mungkin ada ya, mungkin ada ya, mungkin ada. Nah yang ini sekarang teman-teman harganya sudah break secara diagonal. Dia sudah break secara diagonal, maka tantangan selanjutnya adalah harga tinggi secara horizontal di sini. Oke, secara horizontal tadi kita sudah memparalelkan trendline yang di bawah 1, 2, kita hubungkan dengan titik ini, maka ini akan menjadi titik sentuh yang kedua. Pertama di sini, kedua di sini. Oke, jadi khususnya untuk euro bisa menguat, dia harus melampaui harga di sini. Gitu ya. Untuk euro, kalau dia mau bergerak ke sisi atas, dia harus melampaui titik tertinggi. Oke, kira-kira itu ya tentang trendline ini. Nah, sekarang kita mau melihat sedikit kepada emas. Dan kita akan bercerita sedikit tentang laporan CPI hari ini. Teman-teman, laporan terakhir dari apa namanya dari non-farm payroll. Laporan terakhir dari non-farm payroll kemarin kan dari 150 naik menjadi 199 ya gitu ya. Betul ya? Dari 150 menjadi 199. Jadi artinya ada pertambahan pembayaran upah, peningkatan upah. Nah, peningkatan upah biasanya itu identik dengan kenaikan harga, biasanya begitu ya. Kalau banyak yang terima upah, biasanya mereka menggunakan spend ya untuk menggunakan uang itu dan biasanya akan mempertahankan nilai inflasinya tetap, biasanya seperti itu. Dan minggu yang lalu kita sudah melihat dari laporan non-farm payroll ternyata terjadi peningkatan dari 150 menjadi 199K yang notabene angka 200 itu diperhitungkan sebagai angka mediannya ya. Kalau 200 ke atas itu bagus, kalau 200 ke bawah itu jelek untuk perekonomian Amerika. Nah sekarang data CPI
eh, sebelumnya ya, ini adalah CPI yang akan dilaporkan hari ini adalah CPI bulan November secara November ya, untuk November. Jadi ada beberapa CPI. Ini adalah headline ya. Headline pada basis tahunan, sebelumnya pada bulan Oktober ada 3,2 dan forecastnya untuk bulan November ini turun 3,1. Oke, kemudian ini adalah basis bulanan netral 0%, forecastnya juga 0%. Tapi untuk yang di luar makanan dan energi, yaitu core atau inti, 2%, 0,2% basis bulanan diperkirakan akan naik 0,3%. Jadi kalau dilihat dari forecast ini ya, pada prinsipnya ini relatif netral gitu ya, relatif netral. Data inflasinya itu relatif netral dan diperkirakan sedikit mendingin atau sedikit menurun. Tetapi saya sedikit sanksi saja dari laporan non-farm payroll kemarin, gitu ya. Saya sedikit sanksi karena mereka itu penerimaan gaji bulanan pada bulan November itu tentu saja eh, apa ya akan mereka gunakan untuk spendingnya untuk musim liburan ya, untuk Natalan seperti itu. Kayaknya sih ya, kayaknya sih angkanya agak agak bertahan tapi sedikit menguat. Meskipun rata-rata dari Julnar itu memberikan informasi bahwa inflasinya sedikit mendingin didasarkan pada harga energi yang menurun. Harga energi yang menurun ya termasuk gas alam, termasuk minyak gitu ya. Karena teman-teman juga melihat minyak itu turunnya sangat drastis. Kemudian gas juga turunnya cukup dalam karena perkiraan cuaca pada musim dingin tidak sedingin yang diperkirakan, kira-kira begitu ya maksudnya. Jadi itu membuat permintaan pada gas dan pada minyak itu menurun. Apalagi kalau kita cerita minyak itu OPEC Plus telah memotong 2,2 juta per barel itu akan berlaku sampai tahun depan. Kemudian dari faktor laporan CPI dan laporan PPI dari Tiongkok sebagai konsumen minyak yang besar itu jelek. Itu yang menekan harga minyak. Tetapi kita melihat bahwa harga minyak agak terbantu sedikit belakangan ini ya. Sudah mulai rebound ke atas 71. Sekarang saya nggak tahu di harga berapa. Ya masih di 71 ya untuk minyak ya. Untuk 71 ya. Nah, ini yang digadang-gadang yang menyebabkan inflasi mendingin karena erat kaitannya dengan inflasi, ya, harga minyak, gas dan sebagainya ya. Jadi inflasi turun ini gara-gara minyak. Kira-kira begitu. Gara-gara minyak ya. Gara-gara minyak. Nah, tapi kalau dilihat dari data ya minyak sudah mulai naik sedikit. Tapi ini di awal-awal bulan ya. Jadi diperkirakan memang efek dari inflasi itu cukup netral saja sih untuk yang dilaporkan pada bulan November ya. Ini data bulan November yang dilaporkan pada bulan ini. Ini adalah minyak mentah dari apa ya? Dari Amerika. Nah, teman-teman, kalau untuk emas ya ceritanya ya, kita berbicara tentang emas. Jadi harga itu kadang-kadang dilahirkan bukan karena faktor data ya. Harga itu dilahirkan karena faktor sentimen. Dan sebagaimana selalu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya ketika ada berita, penting nggak penting itu kita harus tahu waktunya kapan. Juga kita harus memiliki beberapa input bahwa harga data itu sering sudah diketahui oleh pasar. Jadi ada yang sudah diketahui dan ada yang akan diketahui. Kira-kira begitu ya. Jadi untuk data ini semua memproyeksikan agak sedikit mengurang. Jadi ibaratnya begini ya teman-teman. Kalau benar laporannya itu lebih rendah dari forecastnya ya. Katakanlah kan kayak yang sekarang itu CPI-nya 3,2 ternyata benar nih.
forecast-nya 3,1 atau bahkan menjadi 3,0. Karena target bank sentral itu kan 2%, jadi hanya selisih sekitar 1%. Ternyata benar turun. Oke, kalau ternyata benar CPI-nya dilaporkan hari ini turun, apa yang terjadi dengan emas? Kan kira-kira begitu ya pertanyaannya. Apa yang terjadi dengan emas kalau CPI-nya turun? Kalau CPI-nya turun, artinya bank sentral tidak usah repot-repot untuk menaikkan suku bunga lagi. Dan memang fund rate-nya itu dari CME Group itu memperkirakan bahwa untuk pertemuan besok FOMC itu ya bank tidak akan menaikkan suku bunga. Bahkan untuk pertemuan bulan Januari, persentasinya itu juga tidak akan menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena CPI-nya berhasil ditekan, inflasinya berhasil ditekan mendekati goalnya atau targetnya bank sentral 2%. Dan ternyata kalau hari ini turun di bawah 2%, wah ini emasnya bisa menguat loh. Gitu ya, emasnya bisa menguat secara tahunan ya. Nah, teman-teman bisa lihat yang pada basis bulanan itu malah forecast-nya itu netral. Tetapi saya tidak mau terlalu terpengaruh sama data yang akan keluar ya, teman-teman. Tetapi sebagaimana biasanya saya sampaikan kepada teman-teman bahwa berita itu hadir, itu tidak membuat orang masuk pasar, tetapi membuat sebagian orang keluar dari pasar. Oke, sehingga kita akan mendapati beberapa gerakan candle-candle yang besar. Kan gitu ya. Kalau dalam kondisi netral kita akan sulit menemukan candle-candle yang besar karena dia cenderung flat kan gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat dari apa yang terjadi pada laporan non-farm payroll yang kemarin. Oke. Nah, teman-teman, ini biasanya harga ini adalah kalau saya entah saya lupa atau gimana, saya cuma ngomong aja sih kemarin bahwa non-farm payroll kemungkinan besar ini saya lebih cenderung untuk menjual. Alasannya apa? Karena ada buyer ini, pembeli yang di candle putih ini belum melikuidasi posisinya. Maka saya berasumsi harga akan turun. Sejauh mana saya nggak tahu, cuma asumsi saya. Karena pada sisi atas, harga yang di atas ini semuanya sudah dibayar kembali. Dibayar kembali. Nah, yang benar-benar belum dibayar itu ya adalah yang gelombang yang ini. Makanya saya berasumsi kemungkinan besar turun pada waktu itu. Nah, bagaimana dengan non-farm payroll hari ini? Teman-teman bisa melihat di sini, apakah ada harga yang belum diliquid? Ya tentu saja banyak ya teman-teman. Mulai dari potongan harga, mulai dari harga rendahnya yang dia lewati, seperti ini candle besar, ini sudah dilikuidasi semua. Harga naik ini sudah dilikuidasi semua. Bahkan candle yang start mulai naik ini sudah diliquid, ini sudah dibayar semua. Dan penurunan ke sisi bawah akan menargetkan kira-kira angka di sini. Kemarin kan 1977 ya. Nah, cuma saya ngomong di dalam seri live di Telegram. Jadi ya tidak menutup kemungkinan lanjutan penurunan itu untuk menarikkan level ini di sekitar 1970. Oke, karena inilah kira-kira SNR-nya ya, resisten, 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 dan ini support. Pada masa lalu juga begitu. Kalau terjadi penurunan ya, terjadi likuidasi posisi dari buyer ini. Oke, nah kemarin kan cuma sampai di level ini ya, saya bilang sampai di pembukaan mingguan. Di sekitar 1978 atau 77 atau diambil kira-kira di kisaran 1 2 3 candle besarnya ini. Nah, ini yang dilikuidasi kemarin ya, teman-teman. Ini candle ini ya. Gelombang naik ini karena ini di sini open mingguan. Oke, di 1978-77 subuhnya ya di liquid ini sudah diambil semua. Oke, sudah diambil semua. Dan sementara pada sisi atas, teman-teman secara gamblang teman-teman akan melihat ini. Oke. Jadi kalau kenaikan, teman-teman, kenaikan dari emas ini terlepas dari baik dan buruknya berita itu, inilah yang dia akan cari. Oke. Ini yang dia akan cari. Kalau dia kuat, ini sangkut pautnya dengan harga rendah minggu lalu di sini. Oke, ini adalah harga rendah minggu lalu. Low hari Jumat. Oke, jadi
pasar itu akan menjalankan fungsinya untuk melikuidasi posisi. Kira-kira kalau naik itu ke arah sini. Oke. Kalau lebih persisten, teman-teman akan mendapati bahwa harga akan kembali ke harga 2000. Kalau lebih sempurna ya. Kalau lebih sempurna dia akan ke 2000. Oke. Jadi kalau naik nanti itu kira-kira ke sini ya. Ke level ini, kalau dia mau lebih kuat, melikuidasi semua posisi, maka yang terjadi adalah kembali ke zona ini. Gitu ya. Kembali ke awal. Nah, tapi teman-teman harus sadari bahwa penurunan ini adalah sesi Amerika. Penurunan ini adalah sesi Amerika. Jadi pada sesi Eropa maupun sesi Asia ini, harga masih relatif sideways ya. Masih relatif sideways. Jadi teman-teman ketika terjadi kenaikan likuidasi posisi, maka yang paling masuk akal, kenaikan ini bisa ke level harga ini. Itu yang paling dekat ya. Paling dekat di situ. Oke, karena saya tidak menemukan level yang mau diliquid pada sisi bawah. Beda ceritanya kalau nanti dia turun melewati harga terendah harian di sini. Oke, kalau dia melewati terendah harian di sini, maka teman-teman matanya akan tertuju pada apa? Pada SNR yang saya bilang tadi di 1970. Oke, secara harian ya teman-teman ya, secara harian. Dan teman-teman sudah saya informasikan bahwa harga yang kemarin penutupan untuk candle weekly-nya sudah selesai. Penutupan candle weekly-nya ini sudah selesai. Oke, untuk emas ini sudah selesai. Selebihnya ini adalah seimbang. Potongan ini seimbang. Nah, bagaimana dia mau seimbang ulang? Dia harus bayar kembali ke sisi atas. Kira-kira di sini ya, di pembukaan awal di minggu ini. Mungkin mainnya di sini. Oke, tetapi alangkah akan berbeda ceritanya kalau dia sampai break low minggu yang sebelumnya. Maka dia akan mengisi total semuanya di sini. Ya minimal kembali ke candle atau shadow bulan lalu ya. Oke. Tapi kalau saya lihat untuk pergerakan hari ini besar kemungkinan sih dia akan melikuidasi posisi jual yang ada dulu ya sebelum mau pergi kemana-mana biasanya dia akan melikuidasi posisinya terlebih dahulu entah di sini di sekitar harga berapa di sini 2004 yaitu pembukaan atau lebih cocoknya di sekitar 1990-an atau dekat angka 2000 karena di sini ada low mingguan ya sini teman-teman ya. Di sini ada low harian atau low hari Jumat ya atau low mingguan minggu lalu. Jadi saya lebih konsen untuk memperhatikan level harga ini. Oke, saya lebih konsen untuk memperhatikan level harga ini. Kira-kira begitu ya. Alasannya ya secara mingguan sudah selesai, sudah sampai kepada opennya. Meskipun saya tidak menutup kemungkinan bahwa pergerakan ke sisi bawah itu tetap ada, bukan tidak ada ya, tetap ada. Cuma kalau ini beritanya hari ini, besoknya juga ada FOMC, hemat saya mungkin tidak memberikan pengaruh yang signifikan hari ini. Taktok, mungkin begitulah ya. Mungkin begitulah. Jadi mungkin ya, ini hanya perkiraan saya tidak membawa perubahan yang besar. Jadi tidak seperti CPI sebelumnya. Menurut aku ya, itu opini saya ya. Nah, mungkin teman-teman memiliki pandangan yang berbeda. Oke, mungkin teman-teman memiliki pandangan yang berbeda untuk CPI-nya ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan penarikan sentuhan ketiga pada emas? Apakah ini berlaku? Tetap saja berlaku ya, teman-teman. Tetap saja ini bisa berlaku. Semisal ya, saya ambil contoh scalping tadi ya, yang hari ini scalping aja ya. Nah, kalau teman-teman mengambil satu penarikan dari titik terendah di sini, teman-teman akan mendapatkan sentuhan yang ketiga ya. Saya ambil 15 menit aja ya. 1, 2, 3. Ini sentuhan yang ketiga. Begitu sentuh dia tarik ke atas dan kemudian dia break ke bawah.
Nah, apa yang kita lihat yang sudah saya sampaikan tadi bahwa sekarang harga ini menjadi harga median. Sehingga ketika harga berbalik seperti ini, mungkin punya prospek untuk menjual, mendapatkan kesempatan kira-kira teman-teman juga bisa memparalelkan kembali harga low-nya di sini. Oke, bisa memparalelkan harga low-nya kembali ke sini. Dan ini juga bisa teman-teman paralelkan ke sisi atas, ambil titik high-nya ya, rata-rata titik high boleh. Atau untuk proyeksi ke sisi atas, ambil high yang di sini, yang paling atas di sini juga boleh. Oke, jadi trendline yang kita tarik secara sederhana ini nanti dia akan berfungsi sebagai support resisten. Ya, berfungsi sebagai support resisten. 1, 2, 3 break, berarti ini adalah internal trendline yang mungkin membawa penurunan ke sisi bawah untuk beberapa saat ke depan, 15 menit atau 30 menit ke depan. Oke. Itu dari sentuhan 3 ya. Dan teman-teman juga bisa narik dari sini. High menghubungkan high ini apakah mendapati kemungkinan sentuhan ketiga di sini? Kira-kira nanti ya di sini. Jadi kalau sentuhan ketiga sudah di break, maka dia akan berfungsi kebalikannya ya. Dari tadinya support, sekarang dia menjadi resisten. Dan begitu sebaliknya. Cuma ini memang dalam format periode yang kecil, jadi sensitivitasnya itu lebih tinggi ya. Perubahannya itu bisa saja terjadi banyak perubahan. Tetapi kalau misalnya kita gunakan pada periode yang relatif besar, katakanlah ya untuk yang normal-normal 1 jam aja deh. Gak usah sampai yang 15 menit ke bawah, itu kan itu untuk scalping ya. Dia cukup melihat range saja lah kalau untuk scalping. Misalnya di sini ya teman-teman ya. Dari beberapa hari yang lalu datanya teman-teman bisa gunakan. Saya buka daily aja ya. Oke. Nah, teman-teman tarik dari titik terendah yang ini. Oke, menghubungkan titik terendah yang ada di sini. Bentar ya. Saya ambil dari itu ya, dari daily ya. Saya pakai lancat ini karena ada manipulatif harga jelek di pada bad tick yang ada di sini. Oke. Nah, teman-teman ketika memparalelkan harga ini, maka kita akan mendapatkan proyeksi harga kurang lebih di sini. Kira-kira begitu ya. Kita akan memproyeksikan harganya kurang lebih di sini. Nah, sementara untuk saat ini bahwa trendline yang kita tarik ini sudah break. Oke, jadi harga mencoba untuk masuk ke ruang bawah. Ruang bawah di mana? Ruang bawah tuh ada di sini dan ruang bawah tuh ada di sini. Ya, kira-kira di ruang ini ya, karena kita akan mendapatkan serentetan support yang ada di sini. Ini ruang bawahnya. Kalau dia fill semua ya jatuhnya di sini, teman-teman. Untuk bulan Desember misalnya ya. Kalau kita lihat dari penarikan trendline ini dia sudah break di sini. Oke, dia sudah break di sini. Jadi kira-kira teman-teman bisa mengambil paralelnya seperti ini. Kira-kira ya. Maka akan mendapatkan apa? Pergeseran nilainya nanti akan menyentuh trendline pada sisi bawah ini dengan hanya mengambil paralelnya seperti itu. Kemarin sih memang sedikit banyak memberikan kejutan kepada kita ya, tetapi sebenarnya proyeksi harganya kita dapat sih ya. Maksudnya untuk mengetahui tingkat kenaikan yang kemarin ya nggak mendekati, tetapi ya kurang lebih sama ya. Kurang lebih lah ya, meskipun lebihnya lumayan banyak ya. Tapi ya minimal kita dapat memproyeksikan harganya. Ini saya ngambil dari apa ya, dari close harga dari line chart ya. Sebenarnya kalau tidak ada backtick yang ada di sini, saya biasanya pakai press low high-nya itu ya, karena ini ada backtick di sini, saya nggak bisa gunakan ini. Jadi fleksibel aja sih teman-teman, mau pakai yang ini uh, dari sini juga boleh ya. Sorry,
Kalau mau ambil dari low ke high-nya juga boleh di sini. Karena dia tuh kemarin tuh ada backticknya di sini, jadi nggak saya pakai. Nah, teman-teman, secara frame yang besar ya, kemungkinan ini kan korektif ya, karena dia sudah ngisi dua candle ini. Ini dua candlenya itu dua candle lanjutan atau dua candle kejepit atau lanjutan ini yang membawa harga naik. Itu sebenarnya sama aja dengan yang ini, yang dua ini sama aja, prinsipnya sama aja. Cara kerjanya juga sama. Ini pola lanjutan. Ini adalah pola lanjutan. Sama dengan dua ini sama aja. Sama dengan yang dua ini sama aja. Fungsinya itu adalah sebagai barrier, sebagai batasan. Sama juga fungsinya seperti yang ini. Sama juga ya. Jadi biasanya harga akan membayar kembali di mana dia memulai perjalanan. Nah, menjadi pertanyaan penting, apakah minggu ini harga akan membayar kembali ke sini? Bisa jadi. Cuma memang harga sudah memasuki wilayah buyer. Sudah masuk di bawah area resisten. Ini sudah dia di bawah. Oke, karena dia sudah masuk di bawah wilayah resisten, untuk kembali ke atas mungkin butuh katalis, entah katalisnya pernyataan dovish dari bank sentral atau apa, saya nggak tahu. Tapi satu saat nanti ini akan menjadi target di 2025 ya, akan kembali ke zona 2025. Apakah terjadi hari ini? Saya tidak bisa menjamin, tetapi secara range ini mengisi ya. Tapi saya lebih yakin aja sih kalau harga naiknya tuh nggak ke atas, paling sampai di tingkat resisten yang ada di sini. Nggak jauh banget, nggak jauh banget. Malahan saya memiliki satu visi dari proyeksi harga ini, kayaknya sih nanti harga akan ke sini ya, membentuk membentuk harga ranging pada awal bulan Januari. Jadi biasanya kalau pembentukan ATH itu kan tidak langsung ATH lagi, kan nggak terjadi seperti itu ya. Kalau kita lihat dari historinya kan ATH itu kan nggak butuh waktu lama untuk bikin ATH ulang, kan kayak begini kan butuh waktu di sini kan, nggak mendadak dekat-dekat begitu kan. Ya kan nggak secepat ini kan. Ini juga belum melengkung juga kan, kira-kira begitu kan. Belum melengkung juga kan, kira-kira begitu ya. Mungkin ya dia ayun sekali lagi turun lagi untuk bikin 3 gelombang turun, itu sangat masuk akal sih menurut saya ya. Mungkin seperti ini skenario, bisa-bisa aja seperti ini ya. Tetapi ini namanya skenario, tetapi dari kedinamisan harga yang update itu kan tidak seperti proyeksi dan harapan ya. Realitanya nggak seindah ini, maksud saya gitu ya. Maksudnya ya kamu bisa aja memproyeksikan naik dan turun seperti ini ya, itu fine-fine aja, nggak jadi masalah. Cuma realita harga itu bergeraknya tidak seperti yang kita inginkan. Jadi kita harus mengikuti apa yang terjadi pada harga yang saat ini, harga segarnya. Oke, harga segarnya. Buat proyeksi silakan, nggak jadi masalah, nggak jadi soal, silakan. Tetapi kita harus tetap beradaptasi dengan perubahan pasar. Karena kalau kita gagal beradaptasi dengan perubahan pasar, maka gagallah kita di dalam melakukan pengaturan ulang rencana perdagangan kita. Jadi kita harus selalu bisa beradaptasi dengan pasar. Contohnya untuk saat ini 1 jam misalnya teman-teman ya. Nah, secara kasat mata teman-teman bisa lihat di sini harga rendah yang dia break misalnya ya. Kira-kira ini kan menjadi equi ya. Menjadi equilibrium di sini ya. Jadi ini akan menjadi tahanan. Kira-kira inilah yang akan dia coba uji nanti. Berhasil atau tidak saya tidak tahu, tapi yang jelas ini punya dominasi untuk menguji ini. Kalau dia kuat ya ke angka 2000 kembali ya. Kalau dia nggak kuat akan tertahan di sini. Oke, kalau dia kuat dia akan ke 2000. Kalau dia nggak kuat dia akan tertahan pada level ini. Ya misalnya tetapi saya pikir ini akan dimanfaatkan oleh spekulan ya teman-teman untuk menjemput likuiditas pada sisi atas. Saya pikir di sini juga banyak orang mau jual pada angka 2000, 2005 dan sebagainya. Oke, ini merupakan harga open mingguan di sini, teman-teman bisa lihat ya. Harga open mingguan yang sebelumnya ya, yang sudah dia breakout ya. Tentu saja secara weekly teman-teman sudah melihat kekuatan seller di sini, dan memang agak-agak ideal aja sih ya
lebih cocoknya sih naik dulu sih ya. Maunya sih begitu ya. Habis itu baru pergeseran ke sisi bawah. Lebih 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 idealnya sih begitu ya. Saya tidak bisa menarik tren line yang terlalu terjal seperti ini, teman-teman. Kalau ini bukan tren ya. Kalau terjal seperti ini nggak cocok gitu ya. Jadi minimal kamu harus mendapatkan penurunan yang di sini untuk seperti ini misalnya ya. Seperti ini misalnya. Atau teman-teman bisa memparalelkan dari sisi bawah ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Atau teman-teman mau memparalelkan seperti ini. 1, 2, 3. Silakan aja. Nggak jadi masalah. Oke. Karena dia ada kisaran range yang kurang lebih seperti itu. Tetapi sepertinya di sini agak masuk akal aja sih ya. Daerah resisten ini ya. Dia kembali untuk netralnya sih sepertinya masuk akal ya. Sepertinya masuk akal. Tetapi namanya pasar ya teman-teman. Bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti harga akan kemana pun. Gak ada yang tahu pasti. Kalau terjadi crossingan di bawah kekuatan gelombang ini berarti ya teman-teman sudah bisa melihat ya penurunannya itu akan jatuh di gelombang yang sini supaya bisa seimbang pada titik SNR-nya ya. Tetapi kalau secara uh, momentum yang ada misalnya laporan inflasinya itu justru lebih tinggi, laporan inflasinya justru lebih tinggi, maka yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu penurunan yang tajam. Oke? Maka yang terjadi yang sebaliknya adalah penurunan yang tajam. Oke? Waduh, hujan lagi. Baik, teman-teman, kayaknya kita sudah overtime ya. Oke, saya cukup sampai di sini dulu ya. Kita akan berjumpa lagi pada sesi mendatang di hari Jumat. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih buat atensinya dan selamat malam. Nanti yang mau beli buku DM aja ya, Yudo. Kamu mau beli buku ya? DM aja di Telegram ya.